Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Konsep Etika Bisnis dalam Bidang Pemasaran Produksi dan SDM diajukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Etika Bisnis dan Masyarakat Plural oleh Dodi Mahmud, NIM 212410002, dosen mata kuliah Dr. Nurlaila Harun MSI. Daftar isi, bab 1 penaluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 2 kajian teori, pengertian konsep etika bisnis pemasaran, etika bisnis produksi, implementasi konsep etika sumber daya manusia. Bab 3 penutup kesimpulan. Latar belakang dalam dunia globalisasi sekarang ini, dalam diskursus ilmu ekonomi bisnis merupakan suatu hal yang amat urgen dan kompleks. Hal ini dikarenakan kegiatan bisnis banyak terkait dan sekaligus dipengaruhi dan ditentukan oleh banyak faktor seperti faktor organisasi, manajerial, ilmiah, teknologis, dan politik, sosial, kultural. Oleh karena itu, para pelaku bisnis sekarang ini dituntut untuk memiliki profesionalisme yang tinggi, sebab tanpa itu kegiatan bisnis bukan hanya tidak akan maju dan berkembang, melainkan ia akan hancur dan berantakan. Ini berarti bahwa bisnis modern mensyaratkan dan menuntut para pelaku bisnis untuk menjadikan orang yang profesional. Secara historis muncul wacana pemikiran etika bisnis ini didorong oleh realitas bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moralitas, bagi sementara pihak bisnis merupakan aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari keuntungan semata, profit oriented. Oleh karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak lain, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai kegiatan bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap akan menghalangi kesuksesannya. Di satu sisi, aktivitas bisnis dimaksudkan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sementara di sisi lain, prinsip-prinsip moralitas membatasi terhadap aktivitas bisnis itu sendiri. Berdasarkan fenomena tersebut, wajar apabila hukum klasik yang mendalilkan modal sekecil mungkin dan untung sebesar mungkin telah menjadikan para pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan dari cara memperoleh bahan-bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, pengelolaan, hingga pemasarannya dilakukan seefektif mungkin. Tidak mengherankan jika bisnis maupun perusahaan jarang memperhatikan tanggung jawab sosial, seperti dampak lingkungan dari produk yang dikonsumsi konsumen, kompetisi yang fair, aturan-aturan pemerintah, etika kemanusiaan, dan yang lainnya. Kolusi dan nepotisme antara penguasa dan pengusaha bukan hal aneh dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis membutuhkan hak-hak istimewa, proteksi, kemudian prosedur, dan monopoli, sedangkan pelaku bisnis membutuhkan dan untuk kepentingan pribadi dan politiknya. Pelaku bisnis pemegang kebijakan untuk mengatur termasuk menerbitkan peraturan yang menguntungkan pelaku bisnis. Tidak jarang para pelaku bisnis yang berlindung di bawah ketiak kekuasaan dan memiliki kartu sakti berkembang cepat. Bab 2 kajian teori, konsep etika bisnis, pengertian etika bisnis. Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat-hakikat nilai-nilai baik buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Menelusuri asal-usul etika tak lepas dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan, kostum, atau karakter. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.
Menurut Webster Dictionary, etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistemisasi tentang tindakan moral yang benar. Banyak yang menganggap bahwa etika dan akhlak dengan etika adalah bahwa etika merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak pada akal pikiran, sedangkan akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. R.W. Griffin mengemukakan bahwa etika adalah keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah satu tindakan yang baik atau buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku para pelaku bisnis, apakah berperilaku etis ataukah berperilaku tidak etis. R.W. Griffin juga mengemukakan bahwa perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sesuai sosial yang diterima secara umum berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Dalam bahasa Kant, etika berusaha mengubah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan etika perlu memahami moral. Moral berasal dari bahasa Latin, mores, ya artinya tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima oleh umum. Dalam bahasa Indonesia, moral dipahami sebagai susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum yang baik dan benar, yang meliputi satuan sosial dan lingkungan tertentu. Dengan demikian, kesamaan antara etika lebih banyak bersifat teori dan moral lebih banyak bersifat praktis. Etika merupakan tingkah laku manusia secara umum, universal, sedangkan moral, akal, dan khusus. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengelolaan barang produksi guna memaksimalkan nilai keuntungan. Aktivitas bisnis dilakukan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang atau aktivitas kelompok orang dan atau dilakukan oleh suatu organisasi. Etika bisnis pemasaran. Etika pemasaran sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Selain para pemasar, juga harus bisa menanamkan faktor kepercayaan dalam sistem pemasaran yang dilancarkan perusahaan ini. Berarti berusaha secara jujur dan membuat perjanjian yang seadil-adilnya dengan semua pihak supaya bisa memberikan kontribusi yang bebas dari faktor penipuan dalam hal desain produk, strategi pitching, komunikasi, dan distribusi. Perusahaan bisa mempertahankan nilai-nilai yang menjunjung tinggi etika supaya bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak pelanggan, karena perusahaan selalu mempertahankan integritas, berpromosi, dan beriklan yang baik dalam hal kejujuran, tanggung jawab, keadilan, saling menghargai, bersifat transparan, tidak ada informasi yang sifatnya merugikan pihak lain yang disembunyikan. Dalam hal kejujuran, perusahaan harus bisa berlaku jujur dalam setiap perjanjian atau transaksi yang terjadi dengan pelanggan maupun stakeholder. Dalam situasi apapun, perusahaan menyebarkan informasi yang apa adanya dalam mengomunikasikan produk atau jasanya. Selain itu, perusahaan juga harus menepati janji promise yang sudah dilontarkan kepada pasar dan stakeholder. Dalam hal tanggung jawab, perusahaan harus bisa menerima segala konsekuensi yang timbul akibat segala tindakan pemasaran yang ditempuh. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan pelanggan serta menghindari segala bentuk pemaksaan kepada pelanggan dan stakeholder. Perusahaan harus bisa komitmen menerapkan segala aturan terutama menyangkut segmen-segmen pasar yang tergolong rentan seperti anak-anak, orang tua, pensiunan, kaum cacat, dan lain-lain. Selain itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan lingkup pemasarannya. Dalam hal keadilan, perusahaan diharapkan bisa adil dalam memenuhi
kebutuhan pelanggan sekaligus memenuhi kualifikasi dari para pihak pemasoknya. Ini termasuk menawarkan produk dengan cara atau metode yang jelas dalam bentuk penjualan, promosi, dan bentuk komunikasi lainnya. Perusahaan harus menghindari segala macam informasi yang bersifat menyesatkan dan menipu. Perusahaan harus melindungi segala data atau informasi yang sifatnya rahasia bagi konsumen, pemasok, dan karyawan agar tidak disalahgunakan. Selain itu, perusahaan juga harus adil dalam menetapkan harga produknya dan menghindari segala tindakan yang bisa merusak harga atau kondisi pasar. Berikutnya, dalam hal transparansi. Perusahaan harus mempertahankan sifat keterbukaan kepada pasar dan stakeholder mengenai aktivitas pemasaran. Untuk ini diharapkan perusahaan bisa mempertahankan kelancaran aliran informasi dan berkomunikasi secara teratur kepada stakeholder. Perusahaan juga harus bisa menerima segala kritik dan saran yang dilontarkan oleh pasar serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Selain itu, perusahaan juga diharap bisa menjelaskan dengan transparan segala risiko dan komponen substitusi menyangkut produksi atau jasa yang ditawarkan. Teori Duechar, teori yang menerangkan tentang kewajiban perusahaan terhadap konsumen didasarkan pada gagasan bahwa pembeli dan konsumen sangat rentan terhadap tujuan-tujuan perusahaan. Ya, dalam hal ini memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki konsumen. Karena produsen berada dalam posisi yang lebih menguntungkan, mereka berkewajiban untuk menjamin bahwa kepentingan konsumen tidak dirugikan oleh produk yang mereka tawar. Pandangan Duechar ini juga menyatakan bahwa konsumen harus bergantung pada keahlian produsen. Maka produsen tidak hanya berkewajiban untuk memberikan produk yang sesuai dengan klaim yang dibuatnya, namun juga wajib berhati-hati untuk mencegah agar orang lain tidak terluka oleh produk tersebut. Sekalipun perusahaan secara eksplisit menolak pertanggungjawaban ini bila mereka gagal memberikan perhatian yang seharusnya bisa dilakukan dan perlu dilakukan untuk mencegah agar orang lain tidak dirugikan oleh penggunaan suatu produk. Pandangan teori biaya sosial. Teori ini menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk dan setiap kekurangan yang dialami konsumen dalam pemakai produk tersebut. Teori ini merupakan versi yang paling ekstrim dari semboyan caveat venditor. Walaupun teori ini menguntungkan untuk konsumen, rupanya sulit untuk mempertahankannya. Juga kritik yang dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, teori biaya sosial tampak kurang adil karena menganggap orang bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak diketahui atau tidak dihindarkan. Kedua, membawa kerugian ekonomis. Bila teori ini dipraktekkan, maka produsen terpaksa harus mengambil asuransi terhadap kerugian dan biaya asuransi itu bisa menjadi begitu tinggi sehingga tidak terpikul lagi oleh banyak perusahaan. Ada juga tanggung jawab bisnis lainnya terhadap konsumen, yaitu kualitas produk. Dengan kualitas produk di sini dimaksudkan bahwa produk sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen melalui iklan atau informasi lainnya. Dan apa secara wajar boleh diharapkan oleh konsumen. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas karena ia membayar untuk itu. Dan bisnis berkewajiban untuk menyampaikan produk yang berkualitas, misalnya produk yang tidak kadaluarsa. Kemudian harga. Harga yang adil merupakan sebuah topik etika yang sudah tua, mulai dari zaman Aristoteles dan pemikirannya sampai abad pertengahan. Di zaman modern, struktur ekonomi tentu menjadi lebih kompleks. Karena itu masalah harga pun menjadi kenyataan ekonomis. Sangat kompleks yang ditentukan oleh banyak faktor sekaligus, namun masalah ini tetap diakui mempunyai implikasi etis yang penting
Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, biaya promosi, pajak, ditambah tentu laba yang wajar. Dalam sistem ekonomi bebas, sepintas lalu rupanya harga yang adil adalah hasil akhir dari perkembangan. Yang berikut pengemasan dan pemberian label. Pengemasan produk dan label yang ditempelkan pada produk merupakan aspek bisnis yang semakin penting selain bertujuan melindungi produk dan memungkinkan mempergunakan produk dengan mudah. Kemasan berfungsi juga untuk mempromosikan produk terutama di era toko swalayan sekarang. Kemudian pengemasan dan label dapat menimbulkan juga masalah etis. Tuntutan etis yang pertama ialah informasi yang disebut pada kemasan benar, kemudian tuntutan lain yang diperoleh dari pengemasan ini adalah tidak boleh menyesatkan konsumen. Etika bisnis produksi. Etika bisnis produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang dalam proses produksi. Sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperoleh, termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen, padahal konsumen dan produsen bekerja sama. Tanpa konsumen, produsen tidak akan berdaya. Seharusnya produsen memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah membeli barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Namun banyak produsen yang tidak menjalankan hal ini. Produsen lebih mementingkan laba, seperti banyak terus kasus yang akhirnya mengancam keselamatan konsumen. Karena dalam memproduksi, produsen tidak memperhatikan hal-hal buruk mungkin bisa saja terjadi pada konsumen, bahkan konsumen ditipu, konsumen ditawarkan hal-hal yang mereka butuhkan, tapi pada kenyataan tidak mendapat apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak memperoleh sesuai dengan apa yang ditawarkan. Implementasi konsep etika sumber daya manusia. Tujuan utama dalam konsep penanaman nilai-nilai etika ini bukan untuk kedisiplinan, tetapi lebih pada usaha-usaha untuk meningkatkan kepedulian karyawan dalam pembuatan keputusan, menjadikan nasihat-nasihat etika dan konsultasi etika lebih menekankan pada aktivitas-aktivitas yang membantu karyawan dalam pembuatan keputusan, menyediakan nasihat-nasihat dan konsultasi etika serta mendukung konsensus mengenai etika bisnis. Manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara penanaman nilai-nilai etika dan pemenuhan etika tersebut. Implementasi konsep etika harus mampu diintegrasikan dalam setiap aktivitas manajemen sumber daya manusia. Adanya konsistensi antara kebijakan dan praktek diharapkan dapat menghindari persepsi yang ambigu yang diterima karyawan. Sebagai contoh, jika karyawan didorong untuk melaksanakan suatu standar etika tertentu, tetapi standar tersebut tidak diintegrasikan dalam standar penilaian kinerja karyawan, sistem kompensasi, serta sistem manajemen sumber daya manusia. Dan berikut bab 3 penutup kesimpulan. Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang produksi. Guna memaksimalkan nilai keuntungan, aktivitas bisnis dilakukan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang atau aktivitas kelompok orang dan atau dilakukan oleh suatu organisasi. Etika pemasaran sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Selain itu, para pemasar juga harus bisa menanamkan faktor kepercayaan
dalam sistem pemasaran yang dilancarkan perusahaan ini berarti berusaha secara jujur dan membuat perjanjian yang adil-adilnya dengan semua pihak supaya bisa memberikan kontribusi yang bebas dari faktor penipuan dalam hal desain produk, strategi pricing, komunikasi, dan distribusi. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang dalam proses produksi. Sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.